10 kebiasaan pengusaha yang hobi bangkrut. Jika kita lihat banyak sekali usaha kecil yang akhirnya gulung tikar atau bangkrut. Menjalankan usaha memang terkadang tidak semudah yang kita bayangkan. Bangkrut merupakan risiko terbesar yang selalu menghantui setiap bisnis. Namun secara umum, bangkrut adalah ketidakmampuan suatu usaha atau bisnis dalam membayar kembali utang-utang dari kreditur mereka. Sebagai pembisnis, tidak seorang pun berharap bisnisnya mengalami bangkrut. 1. Bangkrut karena kegagalan keuangan. Kebangkrutan akibat kegagalan keuangan atau biasa disebut financial distress terjadi saat perusahaan mengalami kesulitan dana, baik dana kas maupun modal untuk kegiatan operasional. 2. Bangkrut karena kegagalan ekonomi. Bangkrut karena kegagalan ekonomi terjadi saat perusahaan kehilangan pendapatan sehingga tidak mampu membiayai kegiatan operasionalnya, artinya bahwa tingkat laba perusahaan jauh lebih sedikit dibandingkan biaya modal atau nilai arus kas perusahaan lebih kecil. Jenis bangkrut ini paling banyak terjadi di ranah UMKM, bisa kita lihat saat terjadinya pandemi ini. Banyak UMKM yang bangkrut karena kondisi ekonomi yang carut-marut. Saat adanya pembatasan oleh kebijakan terkait virus COVID-19. Mengapa begitu banyak perusahaan dan usaha kecil bangkrut? Pada umumnya, sebuah bisnis menjadi bangkrut disebabkan oleh 10 alasan utama ini. Simak faktor penyebab bangkrutnya sebuah bisnis berikut ini. 1. Tidak ada rencana bisnis yang matang. Faktor ini paling sering dijumpai di kalangan pengusaha kecil yang baru memulai usaha sendiri. Apa yang menurut kamu tampak seperti ide bisnis yang bagus di atas kertas mungkin tidak berfungsi dengan baik di lapangan. Kamu perlu lebih banyak untuk melakukan riset dan perencanaan bisnis. Rencana bisnis mengharuskan kamu untuk menentukan nilai unik kamu sendiri, apa yang membedakan produk atau layanan kamu dari pesaing kamu. 2. Pengelolaan keuangan yang salah. Meskipun terlihat sebagai pengusaha yang sehat, namun ternyata saat ditilik lebih dalam terjadi pengelolaan keuangan yang salah dan menyebabkan bisnis bangkrut. Hal ini disebabkan oleh lebih banyaknya pengeluaran daripada yang didapatkan. 3. Kurangnya inovasi. Dalam bisnis apapun dan sesukses apapun sebuah bisnis, terdapat tuntutan untuk selalu berinovasi. Setiap perusahaan dituntut untuk selalu peka dalam membaca situasi dan perkembangan di sekitar. Apalagi dengan adanya transformasi era digital yang sangat dinamis, membuat fleksibilitas dan kepekaan menjadi kunci penting bagi sebuah bisnis untuk bisa bertahan. Perusahaan yang gagal mengikuti tren dan permintaan pasar yang dinamis dapat berbuntut pada kebangkrutan. 4. Kurangnya kapitalisasi dana. Kekurangan modal atau kapitalisasi dana dapat menyebabkan sebuah bisnis mengalami kebangkrutan. Bagaimanapun, operasional bisnis tidak mungkin berjalan tanpa dana atau modal yang memadai. Namun, beroperasi di luar kemampuan juga bukanlah cara menjalankan bisnis dengan benar. 5. Ekspansi terlalu cepat. Dalam dunia bisnis, kehidupan yang lambat dan mantap biasanya membawa kamu untuk memenangkan pertempuran. Jika pasar berubah atau menghadapi kesulitan tertentu, ekspansi prematur biasanya membutuhkan pinjaman modal tambahan, yang dapat menjadi bumerang.
Ekspansi yang terlalu cepat yang berada di luar kemampuan keuangan kamu akan menguras dan membebani keuangan kamu dan pada akhirnya menurunkan kualitas. Kamu mungkin mengalami kerugian, dan produk layanan kamu mengalami kesulitan di pasar. Pilih konsumen sasaran kamu dengan bijak dan pertimbangkan cara membayar kembali setiap pinjaman. Mengatakan tidak pada dana pinjaman juga merupakan bagian dari menjalankan bisnis. 6. Menempatkan kepercayaan pada orang yang salah. Dalam sebuah bisnis, sangatlah penting untuk mempekerjakan orang yang tepat dan dapat dipercaya demi kemajuan bisnis yang signifikan. Tapi, bukan berarti kita sebagai pemilik bisnis mempercayakan segala sesuatu kepada pegawai atau karyawannya, tanpa memberikan kontrol ekstra. Untuk itu, selalu pantau walaupun kita telah mendelegasikan tugas atau pekerjaan untuk mencegah terjadinya penyelewengan yang dapat berdampak pada terjadinya kebangkrutan. 7. Terlalu banyak hutang. Sebuah bisnis meminjam dana dari bank dan lembaga pemberi pinjaman merupakan hal yang biasa. Tetapi meminjam tanpa memperhatikan kemampuan untuk membayar utang adalah sebuah kesalahan besar. Kegagalan pembayaran utang dapat menyebabkan perusahaan harus rela untuk menyerah dan bangkrut. 8. Perubahan pola konsumsi pada konsumen. Perusahaan dituntut untuk harus selalu mengikuti pergerakan selera pasar. Namun, kadangkala terjadinya perubahan selera pasar tidak dapat diatasi dengan berinovasi. Untuk itu, kita harus senantiasa peka untuk membaca peluang-peluang baru yang muncul untuk menghindari bangkrut akibat berubahnya pola konsumsi konsumen selama ini. 9. Tidak mengamati kompetitor. Dalam menjalankan bisnis, tentu kita akan memiliki kompetitor atau pesaing. Terlalu fokus pada kondisi internal dan mengabaikan pergerakan kompetitor juga bisa membuat perusahaan bangkrut karena kita tidak siap bertarung. Apalagi jika kompetitor rajin melakukan inovasi dan terus beradaptasi dengan permintaan pasar. Jadi, mengamati kompetitor adalah salah satu langkah penting yang harus dilakukan pebisnis untuk menghindari kebangkrutan. 10. Tidak memenuhi target penjualan. Target penjualan yang gagal memenuhi target mereka akan sangat merugikan bisnis baru. Ini bisa terjadi jika kamu terlalu mengandalkan banyak pelanggan, misalnya, jika kafe kamu sangat bergantung pada lalu lintas siswa selama sekolah, kamu perlu melakukan diversifikasi selama liburan untuk menjaga stabilitas bisnis.